Dari situ cuman tetep nih pas begitu turun tetep dalam hati ada unek-unek nggak mau gua naik gunung lagi. Dalam hati gua nih Udah ngondok lu ya. udah. Cuman balik lagi pas udah kumpul-kumpul lagi ke base camp tempat tadinya nggak mau, sudahlah kata gua udah jangan ada hubungan lagi nih sama komunitas ini nih. Akhirnya karena tujuan gua mikirnya kalau mereka ada wadah pasti kan seenggaknya mereka lebih ke kontrol gitu. Nah mulailah ketemu dia nih. Nah setelah tugas itu kelar ya, mulai nih gua ketemu dia nih. Dia itu adik kelas gua. Adik kelas. Gua nggak akrab amat lah gitu kan, maksudnya sama dia gitu kan. Apalagi zaman dulu kan, adik kelas sama kakak kan juga lu kasta gitu zaman dulu ya. Lu siapa sih lu? Gitu kan. Abang-abangan lu nih gitu kan, cia ya kan. Nah, gua tuh dulu gua rekrut, yang sebenarnya gua rekrut itu dulu yang gua ajak itu saudaranya dia gitu loh ya, masih saudara jauh dia lah. Nah saudaranya dia itu Billy. Nah si Billy dia itu dulu sekelas sama gua. Akhirnya dia juga ngajak dia nih, katanya Ja, gua boleh nggak Ja, katanya bawa bawa saudara gua. Terserah gitu kan, itu lebih ramai, lebih seru gitu kan, udah ajak dah gitu. Mulailah kita ceritanya bukan kayak zaman sekarang tuh open trip anjing jadi duit bangsat. Dulu tuh bahasanya lebih ke jalan bareng. Iya jalan bareng yuk gitu kan. Naik gunung bareng nih, munggah bareng gitu kan. Kemana nih ya? Cikuray. Nah, memang juga tuh buat gua anak tuh jalannya Cikuray lah gitu kan. Dulu itu kita paling seneng gini. Zaman dulu ya, kalau sekarang ya mungkin beda. Cari gunung yang paling tinggi nih. Daerah-daerah ini nih, di Garut yang paling tinggi apa nih? Cikuray gitu kan. Terus kalau di Jawa Barat apa nih gitu kan. Terus daerah ini apa nih gitu kan. Nah, jadi kita pilih Cikuray namanya itu. Nah, zaman dulu itu di Cikuray nggak kayak zaman sekarang, banyak warung ya kan, ada pos pendaftaran ya. Zaman dulu nggak ada. Naik angkot ke atas. Naik angkot ke atas. Zaman dulu itu pokoknya di Cikuray itu ya mau nggak mau jalan dari bawah sampai kaki gunung ya, yang sekarang ada base campnya itu ya. Nah sampai situ jalan. Zaman dulu paling jago itu udah naik truk. Nah udah paling jago. Truk sewa dari kota, dari bawah tuh. Soalnya yang kuat cuma truk doang ke atas. Truk. Kalau sendiri lah jalan-jalan di gunung batu-batu begitu. Kalau zaman sekarang kan udah banyak losbak ya yang sewa-sewain khusus buat pendaki ya. Zaman dulu jalannya juga udah bagus kan jalannya. Parah zaman dulu mah. Nah gelap gulita ya, nggak ada orang sama sekali, pure. Jadi apa ya, Gunung Cikuray itu zaman dulu itu bener-bener masih perawan kalau kata kita itu. Wah asli pokoknya itu. Pos pendaftaran kagak ada, warung kagak ada sama sekali orang dagang, kagak ada, bersih itu mah. Akhirnya kita ketemu dia nih, dikenalin utengil ya baca dulu mah, utengil dulu, masih kurus ya kan, anjing gue liat setelannya bangsat, kayak celana pantai ya kan, anjing pakai topi apa sih, topi reggae itu kan, anjing kata gua, anjing pantai habis, kata gua, lo malu pantai kata gue gitu. Tapi yaudah lah, nggak apa-apa, itu nggak problem, itu dia gaya dia gitu kan, yang penting ayo udah naik gunung. Tapi kita nggak pernah ngecengin zaman dulu itu, pasti kita selalu ngerangkul gitu, ayo udah gitu kan, mau apa aja ayo gitu kan, berangkat aja kita singkat cerita. Ya gitu lah pokoknya ya, beres kita tuntas di puncak. Akhirnya nih dia ketagihan nih, dia kapok dia tadinya mah, kapok lagi awalnya. Sampai lu ngomong gimana tuh dulu pas kecapean? Pokoknya udahlah ini pertama dan terakhir lah gitu. Gak mau lagi gua kalau diajak. Kapok ya? Kapok, bener-bener kapok. Gimana sih sekapok-kapoknya orang kapok? Tapi ini apa sih, kalau diingat-ingat lagi, wah seru juga. Iya. Pas yang paling, kalau menurut gua ya, yang paling berkesan itu ketika kita udah di tenda.
Itu sih. Kesannya menurut lu apa tuh? Jadi, Karena kan lu perdana nih, iya. apa yang bikin lu kesannya berkesan? Jadi kebersamaan, benar-benar kebersamaan itu keuji banget tuh. Jadi kebersamaan yang di kota, di Iya. tempat lu tinggal nggak lu ada, temuin gitu ya? nggak mungkin ada lah. Yang nggak lu temuin di tongkrongan di rumah. Ya namanya kita tongkrongan di rumah, mungkin kayak lagi nongkrong gini nih, kayak main HP. Iya nggak? Ada main game, apalagi sekarang kan udah zaman-zaman game. Kalau di gunung mana ada bisa main HP? Iya, Ya ada kan? sinyal. Sinyal ada nggak? Kan nggak ada kan? Zaman dulu bukan main HP, Jadi no. emang bener-bener kita udah ngobrol, cerita, nyanyi apa di gunung itu, wah bener-bener Betul ya? itu sih yang bikin. Nggak ada yang pakai musik MP3, nggak ada ya? Ada gitar dulu. Bawa gitar ya? Zamannya, wah nggak ada larangan bawa gitar, bawa alat musik dulu nggak ada. Cuman itu sih yang bikin, gua apa sih namanya? Wah seru nih kayaknya. Malam-malam wajib keluar semua ya? Wah malam-malam harus dulu Iya. pas di komunitas tuh. Ya, bikin api unggun ya? Jadi kalau kata sekarang apa ya namanya, pelantikan ya. Pelantikan. Jadi si setiap anggota baru itu dites dulu nih orang nih. Ini buat si yang udah senior nih di dalam tenda nih. Kita nih orang yang baru nih suruh keluar sama dia coba. Wih ini nih plastiknya nih, kendor kencangin. Kita ngerti nggak plastik kan gitu. Padahal bukan kata sebetulnya kitanya malas. Pertama kali, cuman kita kan mikirnya, oh sialan amat kita kan dia dong. Iya. Kita mau orang baru tahu apa. Ngerti enggak ya? Cuman kita ngindu ke dia kan, kita ngindu ke dia. Ya mau nggak mau daripada kita ditinggalin di sini kan, Iya. mau nggak mau juga, udahlah bodo amat kita. Cuman sebenarnya tuh gua awal mula gua naik gunung itu juga sebenarnya ditipu gua Anjing. sama si Billy itu tuh. Saudara lu ya? Ya posisi tahun baru 2010 ya. Ah. Terus? Jadi ditipu awalnya, namanya dulu masih sekolah, tahun baru tahunnya paling ke Sumarekon. Iya. Ya Sumarekon juga kayaknya dulu masih kurang rame lah, kayak ke pantai ya kan, ke laut gitu. Nah si Billy ini datanglah ke gua, dulu emang dia teman ngaji gua. No, gua tahun baru mau naik gunung apaan nih kata gua kan, penasaran ya kan, naik gunung ke puncak. Sepikiran gua puncak itu kayak di puncak ini Ataun, ya. puncak Bogor. Gua nggak tahu kalau puncak itu kita nggak bakal naik ke gunung. Gua nggak tahu, asli bener-bener nggak tahu. Kata gua, emang bawa duit berapa kalau ke sono? 150 no, udah pulang pergi gitu. Itu udah mau makan, udah mau ini. Serius, ya serius. Sampai gua nilep duit urunan. Kalau dulu itu bahasanya ya, duit yang buat ngaji itu tuh, duit urunan. Duit urunan sama gua buat tilep-tilepin. Sampailah duit 150.000. Ini kata gua duit dikumpulin apa sendiri-sendiri. Kalau dulu kan masih zaman dikumpulin ya duit ya. Terfokus di satu orang nih. Iya, jadi kita udah terima bersih lah. Kalau kata sekarang open trip. Cuman kalau dulu bukan open trip. Nggak ada bahas open trip. Jadi kita jalan bareng, cuman duit ada yang handle satu orang itu. Nah ditaruh lah ke dia. Udah, terus apa aja bilang gue bawa. Tahu gue juga bingung kata dia. SB lu punya nggak SB? SB apaan ya tuh gua? Sleeping bag buat tidur. Sempat Apaan sih? basah. Itu yang buat tidur sampai seletingin sampai ke kepala. Apaan? Kayak kantong mayat. Maksud kata bukan kantong mayat. Udahlah katanya kalau nggak ada mah sarung aja, bawa sarung. Ya udahlah, pikiran gua kan masih di puncak Bogor nih, aman lah ya kan. Bawa dong sarung sama jaket motor, celana kolor yang dibilangin dia tadi tuh. Celana pantai. Celana pantai, topi ya itu dia, topi reggae punya siapa ya? Punya si Latif kalau nggak salah. Tip, gue pinjem, gue mau naik gunung, bukan mau naik gunung, gue mau ke puncak. Oh ya udah, berangkatlah si pas malam, pas pemberangkatan lah berangkatlah. Dibawalah gue ke sini, ke base camp nih, ke base camp. Pak Menteri juga pertama belum kenal aja ya. Kita kenal itu kan udah di sono ya, udah di gunung. Base camp. Gue pikiran gue kok mungkin berangkat bareng dari sini nih, belum ada pikiran apa-apa tuh. Berangkat, kok ke pasar kata gue. Berangkat ke puncak kok ke pasar. Wah udahlah biarin, posisi juga rame kan, seru nih rame. Ke pasar induk. Sampai berangkat itu jam 12 kalau nggak salah, jam 12 jam setengah 1 lah. Kok naik los, Pak? Kok truk yang datang.
Lah gua tanda tanya nih, kalau kok naik truk ke puncak, oh mungkin nggak ada bis kali malam-malam, makanya naik truk. Ya udahlah, nggak ada pikiran, naiklah kita ke truk. Lah kata gua ke Bogor lama banget, kata gua. Ini udah hampir 4 jam nih. Puncak sejauh apa sih puncak? Ya kan? Oh ini lewat tol, kata gua. Bil ini kemana? Udah ikut aja katanya. Anjing. Belum dikasih tahu itu. Sampai lah ke Terminal Guntur ya, Terminal Guntur. Turun lah tuh pagi. Kata gua, Bil kok puncak begini aja di rumah kota? Kata gua itu kan ya. Nggak ada seninya apa ini ya? Kata gua, kok ini mah di kota, Bil, katanya lu mau ke puncak. Ih, udah diikutin aja, tapi juga lu tahu masih celing-celing tuh turun dari truk. Bang, kita mau kemana sih? Udah ikut aja. Gua nanya ke dia, Bang, kita mau kemana? Udah ikut aja. Begitu aja bahasanya kan kita dalam hati, ih sialan, kita tuh bang ke puncak kayaknya ribet banget. Lagi juga, gua nggak kepikiran tuh kalau ke puncak kok bawa tas gede. Zaman itu kan tas masih pakai gede-gede kan, tinggi-tinggi. Kata gua, udahlah. Nyampe lah tuh di terminal, makan segala macem. Akhirnya gua nanya tuh sama komandan, sama ketua Bang Dai tuh, Bil, di sini ketuanya siapa? Tuh yang itu, Bang Dai. Nanya lah gua ke Bang Dai, Bang, gua mau nanya ini, emang ini sebenarnya kita mau kemana? Kata gua, si Billy ngomongnya mau ke puncak. Ya bener kita mau ke puncak, cuman puncaknya mana? Tuh, nunjuk gunung yang paling tinggi di situ. Itu gunung begini muncung, kita ditunjuk ke situ. Gimana nggak sok coba? Bang, kita ke sana naik apa? Naik motor? Gak kira naik motor. Jalan lah kata dia. Wah, jalan emang mesti dinaikin bang, gunung segede gitu. Udah ikut aja. Udah sambil jalan juga, sambil gondok dalam hati. Sial atau gini gua nggak ikut. Gunung paling tinggi lu di Garut, Cikuray lah tau sendiri, paling tinggi. Itu sepanjang jalan tuh emang ngedumel aja dalam hati. Mau nggak ikut, tanggung. Udah di sono, mau pulang juga jauh. Siapa? Anjing. Tadi gua ngomong si Bil, lu gimana sih? Katanya mau ke puncak. Iya bener mau ke puncak. Terus itu katanya mau naik ke gunung. Iya mau ke situ. Lah gua males lah. Ya udah lu di sini tungguin sampai 3 hari katanya. Iya 3 hari kata gua di kampung orang. Emang ini kita di mana sebenarnya? Ini kita di Garut aja. Di Garut. Wah parah lo Bil, kata gua. Kira-kira lo. Gua ngomong sama emak gua aja ke Bogor, Bil, bukan di Garut. Udah terus udah terus sambil dalam hati udah bangsat, nggak bakal mau lagi gua ikut-ikut kayak gini. Ya yang bilangin dia tuh akhirnya bener. Jadi kepuasan sendiri. Pas begitu nyampe ke puncak, itu rasa kesel gua, rasa ini semua lah. Pokoknya yang tadi di bawah gua ngedumel hilang, kebayar. Jadi begitu gua nyampe puncak, gua terangkul si Billy sih yang ngerangkul, sampai dia yang ngerangkul gua nih, dia ngebangunin gua kan sempet sujud syukur lah gitu, sampai nggak nyangka gitu, gua kemarin di bawah loh, itu gunung yang kemarin gua tunjuk. Oh sekarang gua udah ada di atas, berarti di situ gua apa ya maksudnya lebih kayak oh berarti derajat manusia tuh lebih atas dari segalanya, dan gitu kan. Derajat manusia tuh lebih tinggi. Jadi gunung yang segede apapun masih bisa setinggi kita apapun juga masih bisa dia di bawah telapak kaki kita gitu ya. Naikin lah sama kita. Sedangkan gunung mau setinggi apa belum tentu bisa naik ke kepala kita. Mati kalau itu kata-kata itu tuh yang selalu gua inget dari dulu tuh, kata-kata dari Kak Anda itu. Yang mana dulu bocah sampai sekarang lu punya anak 2. Dari situ cuman tetep nih pas begitu turun tetep dalam hati ada unek-unek, gak mau gua naik gunung lagi. Dalam hati gua nih udah ngondok lu ya. Cuman balik lagi pas udah kumpul-kumpul lagi ke base camp, tadinya nggak mau, sudahlah kata gue udah jangan ada hubungan lagi nih sama komunitas ini nih. Ya komunitas nggak bermutu. Iya, jelas kata gue ngabisin duit doang, ngabisin tenaga, ya kan. Aduh kata gue. Cuman tetap dari si dulu tuh emang yang sering gue ngajak-ngajak ngahayu-hayu gue itu si Billy sebenarnya. Ayo udah main ke base camp nongkrong, cerita-cerita gini kemarin. Terus juga ntar nih malam minggu ada manggang-manggang, sisa duit kemarin naik katanya. Jadi kalau dulu itu ya habis naik itu pasti rutin, habis naik misalkan nih kita turun nih malam Senin.
malam minggu depan itu pasti kumpul. Jadi misalkan kayak ada duit sisa nih, nih pasukan nih ada duit sekian, kita buat apa nih? Udah bakar-bakar bang. Gak dimasukin kantong Nggak sendiri. dimasukin duit ke kantong sendiri. Jadi emang ini mah duit lu orang. Iya. Ya lu misalkan lu malam minggu itu datang ya berarti lu makan duit lu juga. Iya. Kalau lu nggak datang ya Udah. beda urusan lah itu. Udah tuh akhirnya udah main-main, cuman setiap diajakin naik gua nggak pernah mau. Nah dari omongan Kak Andai juga nih gua dikasih masukan lah gitu. Jadi sempat gua dirangkul sama Bang Dai. Jadi gini no, semua gunung itu tipe sama kriteria gunung itu nggak sama. Beda-beda. Beda-beda. Jadi kemarin nih boleh lu naik ke Cikuray, lu ngos-ngosan, lu capek, lu apa? Naik dengkul ketemu kepala, ketemu dengkul ketemu jidat bahasanya kan. Cuman lu dari setiap gunung ini beda karakter gitu deh. Coba dah lu jangan naik ke gunung itu lagi, coba dah lu nyari ke gunung yang lain. Diajak kedua kalinya tuh gua ke Papandayan. Papandayan. Cuman posisi masih di Garut juga. Cuman beda gunung, maksudnya pas pertama ini kata gue bang sama enggak, kata gue gunungnya yang kemarin. Kalau kayak kemarin gue nggak mau, trauma soalnya capek banget itu bang, kata gue enggak no ini mah enak, kata dia lu juga bisa lari-lari. Enggak akhirnya dalam hati juga penasaran. Masa iya sih, kata dia. Akhirnya ikutlah gitu kan sama, cuman posisi juga Pak Andai nggak ikut waktu itu. Gue diikut sama si Bejo anak apa sih dia Gokala ya? Nggak tahu lah, pokoknya itulah. Ya, diajak tuh sama dia. Ini gua nitip katanya anak ini gua ke si Bejo tuh. Gua ikutlah sama si Bejo. Begitu naik ke Papanan, hampir bedanya itu 80% 70%. Jadi kan jauh dong. Iya, jauh. Dari posisi pertama gua naik sama Cikuray. Cikuray sama naik Papandayan. Nah, dari situ gua mulai ada nih rasa kecanduan gua nih. Jadi gue berpikir itu, oh iya benar kata Kandai. Semua gunung itu beda, nggak semua gunung itu sama. Dari karakter treknya, dari jalannya, dari kita cerita-ceritanya beda. Nah dari situ gue udah mulai, wah kayaknya seru nih kalau diterusin. Ya, akhirnya sampai sekarang itu.